My friends, kembali lagi bersama saya Dewi Roslin Chazenrate di kelas accounting. Jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas akuntansi utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang diharapkan akan dibayarkan dalam jangka lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan dengan menggunakan aset tidak lancar dan menimbulkan kewajiban jangka panjang dan dengan mengalirkan menjadi suatu modal saham. Jenis utang jangka panjang ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, utang wesel jangka panjang, kedua utang obligasi, dan utang hipotek. Utang wesel jangka panjang merupakan surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft kepada pihak lainnya atau tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Jenis wesel jangka panjang ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, wesel khusus yang diterbitkan untuk properti, barang dan jasa, dan yang kedua, wesel khusus untuk pemilihan suku bunga, dan yang ketiga, wesel bayar mortgage. Penerbitan wesel dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penerbitan wesel pada nilai nominal dan wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Wesel yang diterbitkan pada nilai nominal atau wesel berbunga adalah wesel yang pada saat pembayarannya selain membayar pokok utangnya juga membayar bunga yang sudah disepakati bersama. Wesel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal atau wesel tidak berbunga adalah wesel yang tidak secara eksplisit menyebutkan tingkat bunga tertentu dalam surat wesel bersangkutan, di mana selisih antara pinjaman yang diterima dengan yang harus dibayar itulah bunganya. Utang obligasi. Utang obligasi merupakan pinjaman untuk jangka waktu yang panjang dari masyarakat untuk pembayaran kembali yang dapat dilakukan secara sekaligus pada hari jatuh temponya atau angsuran setiap tahunnya. Pada obligasi dapat terjadi adanya agio yang merupakan surat obligasi apabila dijual dengan harga di atas nilai nominal. Pada obligasi dapat terjadi juga karena adanya disagio yang merupakan surat obligasi yang terjadi apabila dijual dengan harga di bawah nilai nominal. Jenis obligasi ini dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu ditinjau dari waktu jatuh temponya, 2 ditinjau dari jaminannya, 3 ditinjau dari bentuknya, dan 4 ditinjau dari pembayarannya. Yang pertama, jika ditinjau dari waktu jatuh temponya terbagi menjadi 2, yaitu obligasi biasa dan obligasi berseri. Yang kedua, jika ditinjau dari jaminannya maka obligasi dibagi menjadi 2, yaitu obligasi yang dijamin dan obligasi yang tidak dijamin. Yang ketiga, yaitu jika obligasi itu ditinjau dari bentuknya maka dapat dibedakan menjadi 2, yaitu obligasi atas nama dan obligasi kupon. Dan yang terakhir, yaitu jika ditinjau dalam segi pembayarannya maka obligasi dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu obligasi biasa, obligasi pendapatan, dan obligasi yang dapat ditukar. Hutang hipotek. Pinjaman hipotek atau mortgage adalah pinjaman jangka panjang dengan jaminan suatu barang tidak bergerak
agar jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang jaminan dapat dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menuntut tagihan.